Diseminasi. Nah itu nanti bagaimana kita konsepnya prepon. Nanti kan juga ada yang di kelas untuk berapa menit. Terus kita presentasi masing-masing. Terus konsepnya prepon, di mana, kapan. Deadline-nya tanggal berapa? 30. Deadline itu 30. Ya, deadline-nya 30. Tapi biasa itu kan panjang, jadi kita lebih cepat lebih baik sih. Soalnya kan nanti kena itu pas mid semester kan. Semesteran. Ya, minggu depan ya, juga kan kelas 3 mungkin guru Pak Mun mungkin bisa uji sertifikasi loh. Ya, kalau bisa minggu ini selesai sampai nanti ya selesai dalam artian tag video sama ngedit sampai upload selesai. Jadi minggu besok wis Free. orang mikir tugas yang lain. Nah, rencana tempatnya mau di mana? Kalau di DPI, insya Allah saya akan mempromosikan di sana. Di sana juga ada bapak ibu guru banyak. Nanti tak coba carikan di sana. Tapi kalau ada gedung yang lain, monggo saya ngikut mawon. Atau di aula atas lebih besar. Yang fasilitas Apa-apa. Yang penting minimal 10 orang itu esensinya dapat. Oke, itu nanti kita cari. Oke. Kan labnya yang satu sudah direnovasi, tinggal satu. Kemungkinan kalau mungkin 1 jam 2 jam bisa digunakan. Nanti biar yang pembelajaran pakai alam dulu. Tapi kalau yang dari blok A ke aula kita malah bisa full di sini. Tapi untuk pembelajaran anak-anak yang di aula nanti bisa dikondisikan ke perpustakaan dulu atau gimana? Ya enggak apa, yang penting kalau di Doka ini kan situasinya minggu ini di mana kegiatan terus Kegiatan hari Kamis sama Jumat itu Iya. Berarti besok yang ada off-nya bisa aja ya Rabu itu. Rabu itu off. ngambil take up siang karena saya pagi ada kegiatan. Iya, Jangan keluar rumah. iya saya DRI Pak, saya ngantar anak-anak juga ikut Sidoarjo. Iya, slogannya kapan? Atau naik Jumat jam 2 setelah pulang kerja. Wow, Apa Senin kelamaan betul? Apa Semes itu kan ada acara sosial kegiatan. Iya. Setelah selesai kita langsung gunakan. Oh iya, siap. Jadi kita langsung memanfaatkan kondisi tempat yang ada. Iya. Berarti Kamis ya. Kalau pesertanya yang di kita berlima plus Yang jenengan ketika kemarin Pak Angga, Pak Burhan, Pak Burhan, sama Pak Sapi sama Pak tapi aja Mas Ma'ruf. Ma'ruf. Nanti ditambah lagi Yang direncanakan tadi BPN. Ya PPN ditambahkan Itu ya tetap apa? ya? Ini Iya. mau main Mbak Ambil berapa atau ya? Baca. Nanti jenengan bisa kontak di sana berapa terserah nanti dikondisikan. Masalah di koordinasi sana. Soalnya aku ini loh PPN itu juga cuman nah aku mancer kan udah nggak Oke, siap. Ya. PPL itu sendiri. Saya juga nggak punya Pak, tapi ya nanti kita kondisikan supaya nanti saya minta. Kalau punyanya Bunur itu kan PPL-nya banyak nih. Apa ada kita minta 3 Bunur. Ya lah apa Mbak Nanti dengan dikondisikan. kondisikan. Ya nanti saya akan kondisikan Bunur. Itu Terus sudah ini selesai ya. kita ngundang tadi berapa? 5 kita, 5 teman TU, terus Sama PPL 5 5 aja. dan 15 Oke. ya. Nanti kita untuk amunisinya gimana? Apakah yang mau lawan karena kita juga cukup lama, mungkin 2 jam. Minimal Minimal. Ya, kan 2 jam. Minimal setengah jam Ya, berminggu. senang nggak minum ya, terus nanti itu dibahas hidup, teknisnya menyesuaikan. Ini itu Ini kalau bisa sesuai berarti kita perlu koordinasi sama tim itu, Pak. Iya. ya nanti Katanya dengan PPL-nya masing-masing. PPL-nya harus minta izin. Nanti yang koordinasi panjenengan apa Pak Haryo? Pak Mulai itu kan. Pak Mul? Bisa. Nanti saya sampaikan. Iya, nanti menyampaikan aja. Mas Hari. Nanti Yang pasti ngomong ya. Ya. Itu mungkin yang lain. Pembuatan materinya nanti kita bahas bareng atau sekalian di sini? Ya, materi tadi sebagian
besar data kirim itu tinggal menyesuaikan aja. Soalnya kan terkait budaya positif, materinya diambil satu, yang penting kita take off videonya Yang berbeda. Tes apa tuh yang Temanya berbeda. temanya sama, tapi penyampaiannya poin apa Poinnya itu beda. Jadi misalnya slide 1 sampai 50 kan yang 5, slide 1 10 saya terus berikutnya. Iya, siap. Contohnya yang terakhir tadi segitiga restitusi, saya tentang kalimat positif, Anda tentang kalimat T ke Y. Iya. Oke, siap. Nanti Nanti di kita bahas. web apa namanya? Apa? Bukan. PPT Item-itemnya dulu. per item. Sing Y apa terus Sekalian ditulis jurnal, dituliskan di sini sekalian Ah, aja itu kalau misalnya- pembuatan tinggal kita. saya di awal budaya positif tentang sing awal itu prakarsa perubahan misalnya itu saya terus lanjut sopo baru nanti berikutnya materinya itu di surat itu. Ini kalau PPT yang enggak kira Iya, iya, iya. itu ya. Oke. Sertia tuh aja ini saya ngapain saya di Iya, ini Pak Arya tadi sudah nge-share tapi ini belum selesai. dia segala lirik pada saya. Kemarin saya juga udah lihat saya sebagian kan. Kanvanya yang bisa dibagikan itu ketika Ya. nambah enak. Pengeditan itu kan. Jangan kamu nambah, aku nambah, Mas Dwi nambah, gampang. Iya. Oke, ingat. Iya. Ya. Oke, berarti sudah cukup ya untuk yang materinya. Jadi urutannya itu lurus ya. Yang pertama pengenalan tentang apa yang positif ini Oke. dari teorinya. Terus kemudian pengenalan tentang itu hukuman, terus restitusi, konsekuensi sama restitusi. Ini contoh-contohnya. Iya. Tiga langsung keyakinan. Empat segitiga restitusi. Kelima posisi kontrol. Posisi kontrol. Lima segitiga. Berarti kan 6 ya? Pasti ya? 6. Langsung sisi juga ada. Iya. Terus yang T karo Y ini kan Gabung. gabung. Di situ. Ya, ya aku ngerti lagi intinya. Tapi pas pas ini ya, S1. Lagi ini pas Roka. Roka kemarin. Roka Satu pembuatan. Iya. Tapi ada yang kemarin ya cuma aksinya. apa ya? Dan dulu kepada Pak Fendi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah, saya mohon nanti saran masukan dari Bapak untuk keberhasilan kita sebagai CGG Angkatan 9 dan nanti bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Pada Bapak Rasulullah, Pak Fendi, kalau dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pada Bapak Ibu semua selaku calon guru penggerak. Karena ini masih proses jadi calon. Nanti kalau sudah melalui kegiatan baik kegiatan yang sifatnya sinkronus maupun asinkronus dan menjadikan panjenengan semua kompeten, akhirnya lulus diberi pengakuan sebagai guru penggerak. Nah ini maka proses-proses ini sebaiknya Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu terapkan betul. Jadi betul-betul terpatri bahwa sebagai seorang guru penggerak nanti harus tergerak dan menggerakkan suatu satuan pendidikan, berkolaborasi dengan guru yang lain untuk menjadikan tujuan utama pendidikan ini di suatu satuan pendidikan adalah siswa pada akhirnya sejahtera, selamat dan bahagia. Nah, terkait budaya positif, nah, di SMK Negeri 4 Sukoharjo sudah sering saya sampaikan berkali-kali bahwa visi tujuan pendidikan nasional kan jelas, yaitu menuju profil pelajar Pancasila yang ujung-ujungnya adalah siswa itu selamat, sejahtera, bahagia dalam hidupnya.
Nah, tentunya proses di sekolah melalui budaya-budaya positif yang dikembangkan adalah bagaimana membuat satu sekolah itu merupakan suatu gerakan yang menyenangkan. Jadi kita di SMK ini memunculkan dengan Bapak Ibu guru itu suatu gerakan sekolah yang menyenangkan. Artinya betul-betul kita itu mengetahui karakteristik daripada peserta didik, ya, sehingga dengan karakteristik didik itu kita kaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka, tidak lain adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Maka harus kita ketahui karakternya agar budaya positif gerakan sekolah menyenangkan itu dapat tercapai. Kemudian budaya yang kedua adalah gerakan sekolah ramah anak. Walaupun kita ini belum launching, namun budaya positif ramah anak ini adalah tidak lain menjadikan anak itu menuju ya gerakan menyenangkan tadi. Kita sudah melalui gerakan anak itu adalah menggunakan 5S dan 5R. Kalau 5S terkait di lingkungan, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, itu menjadikan ramah. Kemudian kalau 5R-nya tadi adalah kita membawa anak itu menjadikan situasi yang menyenangkan. Karena apa? Karena dengan budaya 5R itu kan rajin, rapi, resik, rawat, ringkas. Itu budaya-budaya positif yang kita terangkan. Dan satu lagi gerakan yang kita membawa gerakan-gerakan positif adalah akibat-akibat kita pengaruh luar, maka adanya gerakan adalah ayo rukun, atau dikatakan gerakan yang mencegah adanya kekerasan, perundungan, intoleransi. Maka dikatakan budaya positif ayo rukun. Diawali dengan apa itu ayo rukun? Kita sosialisasikan melalui suatu ungkapan lagu. Nah, kemudian dipahami isinya, ternyata itu memang mendorong kita untuk semakin ayo rukun, sehingga terjadi usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari kekerasan, intoleransi, dan kalau lebih terhadap kekerasan seksual. Karena anak-anak kita di anak-anak usia remaja yang sudah tumbuh berkembang, walaupun beliau disebut anak karena usianya masih di bawah 18. Saya rasa itu budaya-budaya yang kita galakkan, dan nanti panjenengan selaku guru penggerak, salah satu tugasnya adalah bergerak dan menggerakkan. Monggo berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, tentunya yang belum menjadi guru penggerak, karena Bapak Ibu ini calon guru penggerak dibekali yang lebih. Nah, untuk dijadikan sarana menggerakkan teman-teman untuk menuju budaya positif yang tadi jelas tersimpulkan, yaitu sekolah menyenangkan, sekolah ramah anak, kemudian sekolah yang jauh dari kekerasan maupun perundungan, intoleransi. Saya kira itu cukup yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Randy atas wacananya dan masukannya kepada kita. Semoga nanti dalam pelaksanaan implementasi atau penerapan budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu guru juga mendukung, dan kita sebagai penggeraknya atau calon penggeraknya itu bisa menerapkan atau melatih siswa-siswa kita berbudaya positif, karena di saat ini banyak budaya negatif yang masuk ke sekolah, dan kita sebagai penggerak bisa menghambat budaya negatif, dan kita juga bisa menerbitkan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi, terima kasih kepada kepala sekolah. Untuk teman-teman mungkin ada feedback ceritanya dengan Pak Kepala Sekolah. Terima kasih ya Pak. Kaitannya dengan
mohon izin Bapak, mungkin kami mengumpulkan beberapa rekan bisa untuk mengibasan kaitannya dengan media positif. Ini mungkin meluangkan waktu lah sebentar seperti itu, dan mungkin mengganggu pelajaran, tapi kita upayakan untuk seminimal mungkin. Ya bagus itu, bagus karena apa? Tidak mengganggu pelajaran itu semuanya kan terkait dengan adanya P5, di mana P5 tadi adalah ujung-ujungnya jelas membentukkan 6 dimensi. Nah, dan namanya P5 itu juga bisa masuk di intra, ekstra maupun kurikuler. Jadi selama dalam rangka proses kegiatan pembelajaran itu tidak akan mengganggu. Jadi bagus, berarti modal kalian untuk menggerakkan teman-teman terhadap budaya positif nanti yakin akan mendapat sambutan yang baik. Ya, begitu. Berarti ini terima kasih Pak Freddy atas waktunya untuk pertemuan yang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan yang telah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan dan waktunya hari ini kami TGP Angkatan 9 akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Nanti ada 2 sesi, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Nanti yang pertama disampaikan oleh Pak Mulyono dan yang kedua saya sendiri, atau mungkin teman-teman yang mau menambah durasi videonya yang kemarin sudah take video nanti bisa ditambahkan. Untuk materi yang pertama kami mohonkan kepada Pak Mulyono untuk menyampaikan aturan tetap di persilakan. Terima kasih. Jawabannya pagi luar biasa. Seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Ini karena ini kaitannya dengan tugas, makanya ada perkenalan, yaitu pada kesempatan kali ini, yaitu kami akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Seperti itu. Nah, sebelumnya hasil pembelajaran yang sudah kami laksanakan kemarin, baik secara daring maupun luring, dari LMS maupun secara lokakarya ketemu dengan pengajar praktek. Yang pertama yaitu kaitannya dengan tujuan, yaitu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu juga akan mendapatkan kesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengalaman pada guru-guru di sekitar. Jadi pada prinsipnya calon guru penggerak itu kan ada motonya tergerak, bergerak dan menggerakkan, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang mana dari filosofi tersebut nanti pada muaranya itu adalah membentuk, yaitu yang namanya profil pelajar Pancasila, yang mana dari profil itu nanti akan membentuk manusia Indonesia yang memiliki masa depan cerah. Nah, untuk materi pada kesempatan kali ini kaitannya dengan budaya positif, itu ada beberapa materi, yaitu yang pertama budaya positif, 2 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 3 teori motivasi hukuman dan penghargaan, 4 keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi, seperti itu. Nah, sebelum kami lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang namanya nah, ini kita mulai masuk ke materi. Nah, sebenarnya kita butuh berpasangan. Jadi ada teman
seperti itu. Betul ya? Nanti. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan, yaitu satu, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, mungkin ada yang bisa berpendapat. Apakah Bapak Ibu setuju? Satu, poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kaitannya dengan kita menghadapi siswa kita, peserta didik. Kira-kira berikut menurut pendapat Bapak Ibu semuanya. Apakah bisa? Yang kedua, contoh dengan anak yang kita anak SMK itu jelas. Jadi kita juga tetap menyiapkan anak itu mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin yang kuat, ya, itu terutama kalau kita misalnya direkrut di perusahaan. Ya. Kemudian untuk hukuman, ya, hukuman itu kita bisa lakukan, misalnya kalau orang menyebut hukuman fisik, tapi sifatnya itu sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya, oh ya, itu misalnya anak diberikan hukuman lari, itu tujuan kita itu juga untuk memberikan anak satu efek jerah, yang kedua nanti ada hal positif yang dia dapatkan dengan lari. Oh ternyata daya tubuhnya bagus. Itu menurut saya seperti itu. Tapi bagaimana kemasannya, nah itu monggo. Kalau itu menurut saya untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak itu bisa iya bisa tidak. Karena kalau tidak, hukuman itu bisa menjadi suatu trauma juga untuk anak. Nah, itu memang ya pendapat saya seperti itu. kasih aplaus untuk Pak Kus yang terima kasih Pak Kus. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira untuk yang pendapat kedua ini berikut. Dan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mungkin nanti kita lihat ya Bapak Ibu dulu. Nanti kita lihat. Lanjut slide. Nah, sekarang ada sebuah permainan ini harus berpasangan, gitu ya, berpasangan sampingnya atau temennya. Gitu. Nah, kita simulasikan saja. Ibaratnya bapak ibu guru dengan salah satu temannya itu, misalkan Bu Latifah punya cincin emas seperti itu. Punya cincin emas digenggam. Lah temennya itu tahu. Temennya, Bu Latifah bawa cincin emas digenggam. Gitu. Sehingga temennya tadi berusaha untuk membuka sesuatu yang sangat berharga dari Bu Latifah. Temennya tahu. Nah temennya gandeng pengen, seolah-olah pengen membuka, pengen ngerti apa sih itu. Nah, kira-kira dari hal tersebut, apakah Bu Latifah akan langsung membuka? Bu, boleh nonton? Ya Bu. Jadi kita menggenggam barang yang sangat berharga. Ada orang lain pengen memiliki, pengen ngerebut, pengen buka, seperti itu. Nah, apakah akan jenengan buka atau Bapak Ibu guru buka? Mungkin ada salah satu yang bisa berpendapat, monggo. Yaitu tugas Anda adalah mengepalkan salah satu Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah membukanya, bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar hal yang kita genggam itu diberikan seperti itu. Nah, mungkin dari hal ini nanti kita akan senantiasa berusaha untuk mempertahankannya.
Benar nggak Pak itu? Nah, pasti kita akan berusaha mempertahankannya. Walaupun dipaksa untuk dibuka, kita berusaha untuk menggenggamnya. Misalkan dibuka pun atau dibuka, itu pasti bukan karena keinginan teman Anda, tapi memang kita sendirilah yang berusaha atau niat untuk membuka. Jadi bukan karena teman. Guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, tapi murid sendirilah yang sebenarnya itu punya keinginan. Walaupun seolah-olah ketika kita marahi, ya manut seperti itu, tapi sebenarnya itu bukan karena kita, tapi timbul dari dalam diri murid sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin ketika anak-anak kita itu kita suruh nyapu di halaman, itu positif apa enggak? Ketika dia melaksanakan pelanggaran, kita suruh nyapu. Nyapu itu kegiatan positif atau negatif? Positif. Nah, itu tidak positif. Tetapi belajar universal yang diterapkan di dalam kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas itu bisa diimplementasikan itu tidak hanya di kelas, tapi di tingkat sekolah, yaitu yang berusaha diwujudkan seperti itu. Nah, sebelum ke yang kelas itu ada namanya kesepakatan kelas. Itu contohnya adalah selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan kedisiplinan, membudayakan membaca dan semangat belajar. Kesepakatan kelas bukanlah strategi yang membantu kita mencapai tujuan, justru memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapatkan ilmu adalah ibu guru semua itu punya keyakinan kelas, sehingga hal itu disepakati. Tujuannya apa? Motivasi belajar anak, semangat anak untuk menaati keyakinan kelas itu timbul dari diri anak sendiri, bukan karena kita suruh atau kita paksa. Karena kalau kita paksa, nanti pada akhirnya pada suatu kesempatan anak berusaha untuk melanggar. Tetapi ketika itu sudah menjadi komitmen anak akan berusaha untuk mewujudkannya. Salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif adalah dengan membentuk lingkaran kelas dan mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam membentuk budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan sederhana. Dengan adanya kesepakatan kelas tadi, maka akan terwujud dua arah. Jadi kalau hukuman dan apa itu satu arah. Kalau kesepakatan itu harus dua arah, baik disepakati oleh guru maupun siswa. Sekaligus keyakinan kelas juga harus disepakati oleh seluruh warga kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan yang membantu guru dan murid bekerjasama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap pengajar. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon izin Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin untuk kedua kalinya matur di depan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya menyampaikan terkait dengan disiplin positif untuk pemenuhan penugasan dalam guru penggerak angkatan 9. Tadi sudah disampaikan Pak Yono dan ini saya melanjutkan terkait dengan yang pertama, teori motivasi. Ini Bapak Ibu guru juga sudah kenal. Yang pertama teori behavioral, kemudian teori humanistik, kemudian teori kognitif. Untuk pengertiannya itu, kalau behavior itu biasanya terkait dengan tingkah laku, kemudian kalau humanistik ya humannya atau individunya. Kemudian untuk teori kognitif itu ujian atau harapannya nanti itu seperti apa. Lanjut. Nah, terkait dengan hukuman dan mohon maaf, kita lebih di jadi anak atau di hormati anak, karena kalau kita sering menghukum, bahkan kalau anak yang backgroundnya itu keluarga yang bermasalah, itu kalau mungkin tapi bisa putus, jadi anak tidak bisa mengembangkan minat dan bakatnya, terlalu banyak menghukum anak yang bermasalah. Tapi kenyataannya kalau anak tidak dihukum itu tidak mandek-mandek kesalahannya. Di sini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah bila mana ada suatu pelanggaran tentunya harus sesuatu terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegasan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini, tindakan terhadapnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Jadi yang sudah ada di SMK 4 ada aturan sekolah dan Bapak Ibu guru juga punya aturan sendiri. Di kesepakatan kelas juga ada aturan-aturan khusus di lingkup kelas Bapak Ibu dengan. Jadi kita harus mempertahankan konsistensi kesepakatan yang kita buat. Kalau penjelasan sudah membuat konsekuensi dengan anak, ya usahakan kita sebagai guru juga konsisten terhadap anak. Ya, kita tidak memungkiri kalau kita juga manusia yang banyak salah dan kita dan lupa terhadap kesepakatan yang sudah dibentuk. Kalau di pelajaran saya bisa ditanyakan di buku halaman depan itu ada kesepakatan kelas dulu. Jadi anak-anak saya suruh maju pakai sticky note itu, nanti di situ kita simpulkan. Misalkan peraturan kelas kita munculkan satu, tidak boleh membawa HP. Buatlah kalimat supaya kata dilarang membawa HP itu lebih halus lagi. Yaitu kita buat tarik di kelas 12 busana B itu yang mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan itu sebagai contoh. Nanti kalau di kelas yang lain terus jam saya di matematika, mungkin Bapak Ibu guru juga bisa membuat seperti itu. Kemudian kalau saya di kelas itu 90 menit mengajar, itu 50 menit hanya materi, sisanya itu untuk mengkondisikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi gampangannya kalau bocah harus kantong siap, ya kita tidak mulai mengajar. Tapi kalau anak sudah siap, kita baru. Di sini ada tabel terkait dengan hukuman dan konsekuensi untuk identitas gagal. Itu hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin salah satunya hukuman fisik itu juga cukup menyakitkan. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi atau penyelesaiannya itu merupakan pilihan. Kemudian untuk tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita beri pembinaan supaya anak itu merasa lebih nyaman dalam belajar di kelas. Kemudian untuk yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya itu korban mendapatkan ganti. Jadi di sini mungkin tersirat
keadilan. Kemudian yang keempat itu murid anak-anak akan tersakiti. Selamat siang, mohon izin untuk kedua kalinya matur di saudara-saudaraku semuanya. Di sini saya menyampaikan terkait dengan disiplin positif untuk pemenuhan penugasan calon guru penggerak anak 9. Tadi sudah disampaikan Pak Yono dan ini sangat melanjutkan terkait dengan yang pertama teori motivasi. Ini Bapak Ibu guru juga sudah kenal. Yang pertama teori behavioral, kemudian teori humanistik, kemudian teori kognitif. Untuk pengertiannya itu kalau behavior itu biasanya terkait dengan tingkah laku, kemudian humanistik ya humannya atau individunya, kemudian untuk teori kognitif itu ujian atau harapannya nanti itu seperti apa. Lanjut. Nah, terkait dengan hukuman dan penghargaan, ini sedikit cerita. Kalau saya di kelas itu jarang sekali memberikan hukuman kepada siswa, tapi saya membuat sebuah konsekuensi. Jika anak tidur, maka anak akan seperti apa. Maka ketika di kelas, mohon maaf, kita lebih di jeni anak atau di hormati anak, karena kalau kita sering menghukum, bahkan kalau anak yang backgroundnya itu keluarga yang bermasalah, itu kalau mungkin tali bisa putus, jadi anak tidak bisa mengembangkan minat dan bakatnya, terlalu banyak menghukum anak yang bermasalah. Tapi kenyataannya kalau anak tidak dihukum itu tidak mandek-mandek kesalahannya. Di sini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan, kelas atau sekolah bila mana ada suatu pelanggaran tentunya harus sesuatu terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegasan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini, tindakan terhadapnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Jadi yang sudah ada di SMK 4 ada aturan sekolah dan Bapak Ibu guru juga punya aturan sendiri. Di kesepakatan kelas juga ada aturan-aturan khusus di lingkup kelas Bapak Ibu bimbingan. Jadi kita harus mempertahankan konsistensi kesepakatan yang kita buat. Kalau penjelasan sudah membuat konsekuensi dengan anak, ya usahakan kita sebagai guru juga konsisten terhadap anak. Ya kita tidak memungkiri kalau kita juga manusia yang banyak salah dan hilaf dan lupa terhadap kesepakatan yang sudah dibentuk. Kalau di pelajaran saya mungkin bisa ditanya ke anak, di buku halaman depan itu ada kesepakatan kelas dulu. Jadi anak-anak saya suruh maju pakai sticky note itu, nanti di situ kita simpulkan. Misalkan peraturan kelas kita munculkan satu, tidak boleh membawa HP. Buatlah kalimat supaya kata dilarang membawa HP itu lebih halus lagi. Yaitu kita buat kemarin di kelas 12 busana B itu yang mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Itu sebagai contoh, nanti kalau di kelas yang lain khususnya saya di matematika, mungkin Bapak Ibu guru juga bisa membuat seperti itu. Kemudian kalau saya di kelas itu 90 menit mengajar, itu 50 menit hanya materi, sisanya itu untuk mengkondisikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi gampangannya kalau sudah harus siap, ya kita tidak mulai mengajar. Tapi kalau anak sudah siap, kita baru mengajar. Dan mungkin saya juga melihat Bapak Ibu guru yang mengajar, saya jadikan motivasi saya. Bapak Ibu guru yang sudah senior, saya jadikan pelajaran saya bagaimana cara mengkondisikan siswa yang seperti ini, bagaimana cara mengkondisikan siswa yang terlambat, bagaimana mengkondisikan siswa yang sering tidur di kelas. Yaitu kita buat kesepakatan di kelasnya masing-masing. Oke, Pak. Di sini ada tabel terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Untuk identitas gagal itu hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Mungkin salah satunya hukuman fisik itu juga cukup menyakitkan. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi atau penyelesaiannya itu merupakan pilihan. Kemudian untuk tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita beri pembinaan supaya anak itu merasa lebih nyaman dalam belajar di kelas. Kemudian untuk yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya itu korban mendapatkan ganti. Jadi di sini mungkin tersirat keadilan. Kemudian yang keempat itu murid atau anak akan tersakiti. Murid dengan kedisiplinan. Saya mengatakan di sini STP 2 dari SMK 4 saya jelaskan pada lokal yang juga kemarin. Lanjut Pak. Berikutnya restitusi ya. Jadi ada restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi tidak hanya dari guru BK, mungkin dari kita semuanya, Bapak Ibu wali kelas dan yang mengajar itu saling menguatkan supaya nanti siswa katakanlah tidak pedot di tengah jalan karena kesalahan dari anak sendiri atau bahkan dari kita. Karena di sini nanti juga terkait dengan hak Bapak Ibu sering mendengar berita di kemarin sampai ada UNESCO itu apa ya bahasanya, UNESCO sampai tahu berita di Cilacap itu berarti memang anak itu kurang kontrol dan kita sebagai guru di sekolah yang kontrolnya hanya bisanya di sekolah. Maka di sekolah kita maksimalkan untuk menciptakan kondisi murid itu supaya untuk memperbaiki kesalahan. Ini Pak. Kemudian melalui restitusi kita ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi Bapak Ibu, nah ini salah satu teori kontrol menurut William Glasser. Lanjut Pak. Nah ini penerapan ketika restitusi. Lanjut dulu Pak, jangan ada tabelnya Pak. Terus Pak. Terus. Tunggu Pak, sebelumnya Pak. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh kita membuat kesepakatan kelas. Sticky note itu bisa dibuat, bisa minta mungkin tata usaha nanti dengan tinggal membuat kesepakatan, dibuat kelompok-kelompok dari kelompok misalnya satu kelas kemarin saya buat 6 kelompok isinya 6, kalau kelasnya yang 36 kita beri satu-satu, kemudian anak itu menuliskan tentang kesepakatan yang harus dia tampilkan. Beda kelompok sama nggak apa-apa, yang penting anak itu nanti kita sampaikan kesepakatan yang sudah dituliskan. Nah, ini kita tempel di papan tulis kelas. Lanjut Pak. Terus, nah di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, kita juga jadi seorang guru. Yang pertama itu ada penghukum. Bapak Ibu, apakah kita sebagai penghukum atau mungkin yang sering menghukum? Tidak. Kalau saya penghukum Bu, kalau tidak menghukum rasanya kurang Bu. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Jadi guru itu membuat anak merasa bersalah. Entah salahnya apa, pokoknya murid itu salah. Intinya begitu. Kemudian
teman ya. Murid itu kita jadikan teman baik di kelas, guru yang solutif terhadap permasalahan. Coba. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kelas kita selama ini. Yang pertama, apakah telah efektif? Kemudian, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Yang ketiga, bagaimana dan mengapa? Mungkin kita berbeda kurikulum di kurikulum sini bahasanya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ada lagi, ayo ingat tidak selama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah di sini negatif dari posisi teman adalah bila guru saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Berarti murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha hal yang lain, maka murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Lanjut Pak. Untuk pemantau di sini adalah mengawasi atau kata kuncinya ya mengawasi kata kuncinya. Jadi mengawasi perilaku orang-orang yang posisinya itu tidak berdasarkan peraturan dan bisa dilakukan tindakan atau konsekuensi menggunakan sanksi. Nah, misalkan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya. Jadi kalau di kelas itu kadang ada yang bertanya kalau di Jogja itu terkait dengan HP. Apakah anak itu boleh membawa HP? Apakah anak itu boleh mengoperasikan HP pada saat pembelajaran? Dan nanti di peraturan kelas Bapak Ibu guru bisa ngecek lagi, karena di sini juga terkait dengan peraturan peserta didik, maka setidaknya konsekuensi kita itu juga mengarah pada peraturan peserta didik atau peraturan sekolah. Lanjut Pak. Oke, posisi manajer. Untuk posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian seorang manajer yang telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau di sini manajer akan berkata-kata apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya, kemudian ada jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Dan berikutnya, tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku, jadi hanya sebatas untuk di sini. Jadi Bapak Ibu itu kita juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi Bapak Ibu jika ada siswa yang salah itu jangan langsung marah duluan. Kalau marah duluan nanti malah anaknya itu mesu maka kita stabilkan identitas dulu dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin bisa ditambahin termasuk saya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita pun sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian untuk validasi, nah ini kita menanyakan salah satu contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan apa, misalkan mengambil HP milik temannya. Nah kemarin kami sholat untuk Bapak Ibu yang membereskan masalah handphone di 10 TM4 itu, mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan ini di 3 institusi, tapi polanya mungkin
yang penting masalah terselesaikan. Tapi di situ Bapak Ibu sudah mempraktekkan yang pertama stabilitas identitas, kemudian validasi ya. Kita cari solusi berikutnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang telah dibutuhkan? Kalau mengambil HP mesti kan butuh sesuatu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya kalau kita ngambil HP itu nanti akan menjadi orang apa atau seperti apa. Kemudian kalau mengambil HP, nah itu nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati berarti kan dilanggar oleh peserta didik. Maka di dalam teori ini segitiga restitusi sangat berperan dalam mengatasi permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Salah satunya tadi terkait dengan handphone yang dialognya. Lanjut Pak. Nah ini untuk keterangannya tadi, jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi tadi mengambil HP berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Salah satunya misalkan kondisi keuangan. Kemudian mereka yang tidak terpenuhi bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan. Untuk validasi kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab pada pilihannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Benar, betul, dan tambahan. Oke, Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari kami atau paparan. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan umpan balik kepada kami terkait budaya positif di sekolah. Apakah bisa dilaksanakan, dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi? Monggo Bapak Ibu, mungkin yang bisa memberikan satu atau dua orang itu. Belum saya untuk. Monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ahli Pak Mul ya. Jadi apa yang ini saya menanggapi apa yang Pak Jenderal paparkan, apa yang Jenderal sampaikan, ada satu hal aja ya. Jadi menurut saya apa yang khususnya misalnya untuk segitiga restitusi, bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam sekolah kita. Khususnya ada beberapa kasus, ada beberapa kejadian yang menurut saya itu setiap penanganan guru, setiap penanganan itu selalu berbeda-beda. Jadi ini untuk PR kita semuanya. Kalau panjenengan punya teorinya, bagaimana dengan terutama untuk sekitar restitusi ini bisa diwujudkan. Jadi misalnya contoh yang tadi disampaikan, misalnya contoh dalam menangani contoh HP yang hilang. Karena kalau kita tidak buat semacam nanti semacam apa ya, jadi itu nanti setiap guru, setiap jurusan itu menanganinya itu berbeda-beda. Ya mungkin karena misalnya contoh terakhir kejadian di TP itu dari menangani alam TP. Mungkin kejadiannya di DPIB, dia kan ada penanganan alam DPIB. Nah ini bagaimana suatu kejadian itu bisa menjadi pembelajaran yang bisa membuat kita itu jadi memiliki semacam SOP untuk terutama kita mengenalkan segitiga restitusi ini untuk SOP, untuk aturan yang kita buat itu juga diwujudkan di SMK Dewa Subarjo. Kemudian yang kedua, kalau saya menghadapi misalnya di tadi ya, jadi untuk budaya positif,
Jadi misalnya tadi ada 5, mulai dari apa tadi Mas? Jadi misalnya suatu, karena seorang guru itu cenderung memang kita langsung ke menjadi seorang manajer itu kadang kita juga susah. Kenapa? Kita kadang membuat anak itu secara instan. Jadi bagaimana misalnya suatu kejadian itu kita membalikkan atau kembali, terutama itu bukan hanya kita sebagai guru, tapi kita sebagai orang tua yang selalu berpikir anak itu bisa kita kontrol, bisa kita kondisikan. Padahal itu ternyata dalam teori itu juga tidak baik. Terutama kita bisa memberikan anak yang jadi membuat anak merasa bersalah, kemudian ada hukuman, itu yang sering kita lakukan. Jadi menurut saya itu adalah yang harus kita pelajari juga, bagaimana kita mengembalikan anak itu kembali seperti semula, yang bisa bisa berkreasi, bisa kualitasnya atau potensinya itu kembali ada. Dan mungkin benar apa yang Pak sampaikan, kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru yang membuat anak itu merasa bersalah, seolah-olah permasalahan itu selesai, tapi ternyata efeknya yang ke anak itu luar biasa dan tidak membuat lebih baik. Yaitu mungkin saya juga sepakat apa yang Anda sampaikan, dan mungkin itu tanggapan saya Pak Aryo Makmur apa yang Anda sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita anak SMK, itu jelas. Jadi kita juga tetap menyiapkan anak itu mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin yang kuat, ya, itu terutama kalau kita misalnya direkrut di perusahaan. Ya. Kemudian untuk hukuman, ya, hukuman itu kita bisa lakukan, misalnya kalau orang menyebut hukuman fisik, tapi sifatnya itu sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya, itu misalnya anak diberikan hukuman lari, itu tujuan kita itu juga untuk memberikan anak satu efek jerah, yang kedua nanti ada hal positif yang dia dapatkan dengan lari. Ternyata daya tubuhnya bagus. Itu menurut saya seperti itu. Tapi bagaimana kemasannya, nah itu monggo. Kalau itu menurut saya untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak itu bisa iya bisa tidak. Karena kalau tidak, hukuman itu bisa menjadi suatu trauma juga untuk anak. Nah, itu mungkin monggo ya. Pendapat saya seperti itu. Menurut Mas dan besar harapan kami sebagai DPP 9 dan yang sudah senior termasuk Pak Kus dan yang lain itu bisa menerapkannya, bahkan nanti praktek secara langsung di sekolah. Mungkin ada tambahan Bu Ana, jadi dari terima kasih atas paparannya, menarik sekali. Karena di sekolah ini juga banyak permasalahan yang tadi atas pendapatnya Pak Isbiantoro, bahwa kami setiap jurusan mempunyai peran penanganan yang berbeda-beda. Nah, ada baiknya mungkin kita banyak-banyak ibaratnya mengadakan bukan dengan diskusi juga, mungkin ada membuat video tentang mensosialisasikan tentang segitiga institusi, demonstrasi lah ibaratnya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa cara segitiga institusi penanganan anak bisa sama antara jurusan satu dan jurusan yang lain. Jadi seperti itu, mengadakan demonstrasi untuk calon guru penggerak angkatan 9 ya. Mungkin lewat YouTube atau lewat mungkin kita punya Instagram dan lain-lain.
Jadi kita tahu cara makanan yang tepat. Seperti itu Mas Haryo dan Mas Muluk. Yang turun tepuk tangan buat Buana. Kenapa tulis itu? Udah kita. Terima kasih atas bantuannya terkait dengan segitiga resolusi, masukan yang sangat bagus sekali untuk membuat demonstrasi bagaimana cara penyelesaian masalah supaya tidak hanya mengadopsi dari salah satu jurusan, mungkin bisa satu sekolah itu penanganannya sama walaupun orang yang menangani berbeda. Mungkin apa nih Pak Kusduana? Ada lagi Bapak Ibu? Cukup gitu, pun setengah lelas gitu ada Pak Wala ada bahan. Sebelum saya akhiri ada informasi tadi dari Pak Kepala Sekolah. Sebetulnya jam 1 ini ada sesi dari Pak Kepala Sekolah, tapi saya geser untuk besok pagi saja karena materinya cukup membuat kita harus membuka laptop. Maka sekalian besok untuk Pak Bredi sama Pak Panarso. Pak Panarso besok jam 12 semua Bapak Ibu guru tugasnya apa? ATP, CP, kalian modul ini. Nanti disiapkan kalau sudah diunggah di linknya karena Pak Panarso kemarin juga WA saya. Nanti tugasnya lewat linknya Pak Panarso. Tadi ini Pak. Tadi ini betul ini. Nanti boleh pun. Oke, Bapak Ibu, presentasi dari kami Pak Pol sudah panjang lebar dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Nobel Kamardikan Penjaringan Sedoyo dan semoga kami CGP Angkatan 9 sukses melakukan kegiatan sampai nanti lokal karya yang terakhir dan statusnya lulus bisa mengembangkan ilmu-ilmunya di SMK Negeri 4 Sukoharjo. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Signals on the bus go blink, 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 blink. Video apa foto ya? Ora pas sing Tugasnya satu ketua mengkoordinir anak buahnya. Cintaku sedalam. Jelas? Ini